Ini adalah sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama Sang Pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami Perjalanan ini kita mulai dari rumah rekan saya di dekat Sungai Penuh. 14 April 2023. Sekitar pukul 5 kita telah tiba di Sungai Penuh. Sambil menunggu keberangkatan travel pukul 7 malam, kami nongkrong dulu di kedai kopi pindah ke lain hati. Oke, thank you. Itu depan, tak belakangnya dulu. Datang. Oke, aman bang. Foto ya. Baru foto. Saya kurang tahu pasti ini kita berada di mana, tetapi kurang lebih 3 jam lagi sampai di Kota Padang. Tempat ini adalah tempat peristirahatan untuk travel menuju Padang. Sekitar pukul 3 pagi, kita telah tiba di Kota Padang. Hanya saja, ini masih di pinggiran Kota Padang, sehingga saya katakan kepada supir travel untuk menurunkan saya di penginapan terdekat. Setelah selesai mengurus penginapan, selanjutnya saya mencari sarapan. Karena waktu istirahat tadi, saya tidak membeli makan. Setelah cukup istirahat, selanjutnya saya bergeser ke sekitaran kota mencari penginapan yang strategis. Rencana saya pagi ini ingin ke Kabupaten Solo. Hanya saja saya masih mempertimbangkan dengan kondisi cuaca yang mendung dan masih turun hujan rintik-rintik. Dan sebelum saya pergi ke kota Solok, untuk mempermudah akses, saya merental motor. Setelah mendapatkan motor, lalu saya mengurus penginapan di sekitaran kota.
Setelah urusan semua selesai dan cuaca berangsur membaik, lalu saya bergegas menuju Kabupaten Solok. Tujuan kita adalah untuk menuju puncak Gunung Talang, dan ini adalah view sebelum mencapai base camp. Setelah selesai mengurus simaksi dan untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan ojek sampai pos pertama dengan biaya sekitar 30.000. Ini cukup memangkas waktu sampai 1 jam. Oke bang. Bisa start itu sekitar jam 4 kurang 15. Itu puncak Cadas. Mudah-mudahan awan waktu kita nyampe di atas itu bersih, nggak ada awan. Nah, ini shelter 2. Karena memang jalurnya pendek, jadi dia hanya untuk perhentian sementara saja. Ya, kita lanjut. Shelter 3, dan cuaca tidak bisa diprediksi. Sekarang sudah gelap semua, dan infonya dari sini menuju Cadas itu kurang lebih 15 menit lagi. Kita lanjut lagi. Seru kalau nggak kita cobain asli air Gunung Talang. Kayak minum air es. Oke, kita begini. Puncak Gunung Talang sekitar 1 km, hutan mati 1,2, dan tadi sana pelangnya ada tulisan R kayak kode gitu dari plat, nanti saya fotoin. Itu dia sampai R30. Jadi kita ini sudah sampai di Cadas, dan kalau kelihatan ada bendera di sana, dan ini semua udah termasuk area camp. Jadi sebenarnya udah bisa ngecamp, cuman karena kita nggak punya banyak waktu, kita hajar sampai puncak. Lanjut terus. Camp itu mantan rekan kerja waktu proyek di RAPP, cuma mereka bukan dari jalur Bukit Bule tapi air apa gitu, dan mereka rencana ngecamp malam ini, sedangkan saya harus balik sore ini. Kita lanjut lagi.
Talang merupakan gunung api aktif yang berketinggian 2.579 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini terletak di Kecamatan Kota Anau, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Mengutip dari laman VMBG Kementerian ESDM, ada 2 kawah di gunung ini, yaitu masing-masingnya bernama Danau Talang dan Danau Kecil. Tipe gunung ini adalah tipe strato. Kita sampai di tempat pemberhentian ojek tadi sekitar pukul 8. Jadi waktu turun itu hanya sekitar 30 menit. Dan berhubung tukang ojeknya lagi taraweh, jadi terpaksa kita turun dengan berjalan. Kalau naik itu sekitar sejam, kemungkinan turun setengah jam. Oke, lanjut. Ini cuman saya sendiri loh. Ya, ngeri-ngeri sedap juga. Tapi nggak terlalu, cuma setengah jam untuk senam jantungnya. 16 April 2023. Sehubung ini bulan puasa, maka saya subuh sudah mencari sarapan. Sehubungan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Batam, saya terlebih dahulu membersihkan baju kotor habis mendaki Selasa ya, kemarin. nggak bisa sehari. Kasih. Yang 4 jam nggak ada? Nggak ada juga ya? Kasih, Bu. Yang 4 jam bisa, Bu? Hah? Yang 4 jam? Ya, ekspres. Berapa kilo, Bu? Ya. Selanjutnya saya menuju lokasi rental motor kemarin untuk mengembalikannya, karena kita gunakan hanya 1 hari saja. Setelah selesai merental motor dan jaminan KTP dan NPWP sudah dikembalikan, selanjutnya kita menuju IFGF Padang. Sehubungan hari ini adalah hari Minggu. Setelah selesai ibadah dan saya sempat stay di lokasi FGF, malamnya saya menikmati suasana Kota Padang bersama rekan saya yang tinggal di Padang ini.
Jembatan Siti Nurbaya mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai serta diresmikan pada tahun 2002. Jembatan yang berada di atas sebuah sungai yang bernama Batang Arau memiliki panjang 156 meter. Jembatan ini menghubungkan Kota Tua Padang dengan sebuah tempat bernama Taman Siti Nurbaya di Gunung Padang. Di puncak Gunung Padang ada sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Siti Nurbaya. Di sanalah wisatawan biasanya datang untuk berziarah. Tadi siang kita nggak sempat review gerejanya, jadi kalau di sini seperti ini, dan lingkungannya juga berada di lingkungan masyarakat Chinese. (17 April 2023), hari terakhir kita di Padang. Seperti biasa, subuh udah cari sarapan. Nasi goreng, Pak. Minas. Enggak apa loh. Dibungkus satu, Bang. Apa? Mata sapi. Barat ya? Tiga balik ya. Sekitar pukul 8 saya sudah bersiap menuju bandara, karena dari sini kurang lebih 1 jam menuju bandara, dan tetap tunggu cerita selanjutnya ke Batam.